Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Trisnayesi dengan nomor peserta F017 akan coba memaparkan tentang permasalahan dan analisa permasalahannya pada kota Neopolis. Baiklah, kota Neopolis merupakan kota secara geografis terletak di sebelah timur Provinsi Nosandi Negara Artemia, di mana visi dan misi dari kota itu sendiri salah satunya diantaranya meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dari hasil investigasi beberapa instansi pemerintahan kota Neopolis ditemukan beberapa kasus. Di antaranya yaitu kasus di antaranya permasalahan atau kasusnya itu ada beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS. Nah, perizinan OSS ini biasanya gunanya untuk penginputan data oleh pelaku usaha. Nah, di sini terkendala dengan lamanya keluarnya surat izin tersebut karena permasalahan OSS tadi, online single submission, yang terhambat tadi. Kemudian permasalahan yang kedua yang ditemukan dari hasil investigasi itu adanya maladministrasi pada 3 dinas, diantaranya dinas PU, terus dinas pembangunan daerah, kemudian dinas pelayanan terpadu. Jenis maladministrasi itu sendiri diantaranya jasa yang disertai dengan imbalan, jasa yang diberikan dan disertai dengan permintaan imbalan yang dilakukan oleh petugas dinas tersebut. Kemudian prosedur yang tidak sesuai dengan penawaran. Nah, kemudian permasalahan berikutnya yang ditemukan yaitu adanya laporan dari hasil investigasi Dinas Kesehatan Kota Neopolis bahwa adanya diskriminatif yang dilakukan oleh petugas front office terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan gawat darurat. Nah, di sini permasalahannya yaitu di mana pegawai tersebut meminta bayaran di awal sebelum melakukan pelayanan, sedangkan pasien itu sendiri membutuhkan pelayanan yang cepat dan segera. Kemudian permasalahan berikutnya itu keluhan dari pegawai PU itu sendiri tentang lambatnya sistem pelayanan publik berbasis web, sehingga mengganggu dalam proses pemetaan kondisi jalan. Nah, dari keempat kasus tersebut atau permasalahan tersebut, maka dilakukan analisa terhadap permasalahan tersebut. Nah, analisa dari permasalahan tersebut ada beberapa kemiripan diantaranya terganggunya atau terkendalanya dengan sistem OSS. Masalahnya sangat memalukan atau menyedihkan gitu. Juga yaitu permasalahan prosedur yang tidak sesuai, juga permasalahan yang menyedihkan. Hal ini karena membawa nama buruk dari instansi itu sendiri gitu. Dan kalau ini tidak segera diatasi oleh atasan atau instansi tersebut, maka ini akan mencoreng nama baik instansi itu sendiri gitu. Nah, kemudian permasalahan tidak jauh beda dengan permasalahan yang berikutnya, itu dengan diskriminatif yang dilakukan oleh petugas front office gitu. Ini juga hal yang mengecewakan juga gitu, karena pasien yang membutuhkan pelayanan cepat atau pasien gawat darurat itu dibutuhkan penanganan cepat gitu. Ini malah dilakukan pemungutan biaya di awal dulu sebelum dilakukan pelayanan gitu ya, karena hal ini menyangkut nyawa dari pasien itu sendiri gitu. Nah, penyelesaian masalahnya yaitu permasalahan tentang masalah OSS yang lambat atau terhambat, dan juga sistem pelayanan publik berbasis web yang lambat tadi. Maka yang dilakukan adalah inventory oleh dinas setempat atau instansi setempat, yaitu inventarisasi permasalahan gitu. Jadi permasalahannya seperti apa sebenarnya yang terjadi, maka harus dilakukan yaitu
inventarisasi permasalahan, apakah permasalahannya di sarana prasarana yang kurang lengkap atau kurang memadai atau butuh perbaikan atau peremajaan, ataukah permasalahan dari SDM-nya yang butuh skill yang lebih baik lagi, atau tenaga SDM butuh SDM baru yang ahli IT yang akan membantu proses pengerjaan informasi berbasis web ini gitu. Ini harus diinventarisasi dulu permasalahannya, nanti diselesaikan permasalahan, dicari solusinya berdasarkan hasil investigasi permasalahan. Kemudian untuk yang maladministrasi tadi, nah dinas terkait harus membuat aturan dan SOP yang jelas terhadap semua jenis pelayanan gitu. Nah, seandainya ada petugas yang nakal atau petugas yang menyalahi aturan atau keluar dari aturan, maka pimpinan atau dinas tersebut harus membuat punishment atau aturan tegas dan sanksi terhadap anggota atau petugas yang melakukan kesalahan atau penyimpangan tersebut, karena ini akan sangkut menyangkut dengan atasan, karena bisa jadi kena pasal pembiaran atau nanti akan menodai atau mencoreng nama baik instansi yang membawahi bidang tersebut. Ada punishment-nya juga. Kemudian untuk petugas front office yang melakukan kesalahan di mana dia meminta bayaran dulu terhadap pasien yang mengalami kondisi gawat darurat yang butuh pelayan di awal, ini juga harus pimpinan atau instansi setempat harus juga buat aturan dan SOP yang jelas di masing-masing bidang, masing-masing personil, dan ini harus benar-benar diawasi oleh pimpinan, karena kalau tidak diawasi ini juga seperti yang maladministrasi tadi akan berlanjut terus gitu dan akan menjadi kebiasaan gitu. Dan ini juga punishment-nya harus ditegakkan juga, karena ini menyangkut nyawa orang banyak atau pelayanan yang membutuhkan pelayanan cepat, sehingga ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut ada permasalahan utama mungkin yang lebih dominan pada pemerintah Neopolis itu sendiri, yaitu permasalahan yang berbasis pelayanan publik yang berbasis web atau online. Nah, ini sepertinya juga permasalahan yang urgen gitu dan sangat menyangkut pada perkembangan ekonomi sebagai visi dan misi Kota Neopolis untuk meningkat perekonomian masyarakat. Ini sangat besar sekali pengaruhnya. Seperti tadi OSS tadi, seandainya OSS tadi tidak segera diperbaiki, dibenahi, maka pelaku usaha belum bisa menjalankan bisnisnya, usahanya, sehingga mandek perekonomian masyarakat Propolis atau pengusaha Propolis, kemudian Neopolis gitu. Kemudian juga di pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas PU juga kan sama, terhambatnya pembangunan jalan atau perbaikan kondisi jalan. Nah, terobosan dan kemudian apa yang harus kendalanya sekarang ini masyarakat kita, masyarakat Neopolis itu sendiri tidak semua yang memiliki sarana prasarana yang bisa mengakses jaringan internet gitu. Tidak semua yang punya HP gitu. Nah, dan tidak semua yang bisa menggunakan fasilitas internet gitu. Jadi diharapkan nanti terobosannya pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa mengakses internet sampai ke daerah-daerah atau pelosok-pelosok, dan juga pemerintah diharapkan nanti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan registrasi atau administrasi dengan jaringan internet ini, sehingga walau pada prinsipnya menggunakan fasilitas web ini adalah gunanya untuk memudahkan akses masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya atau urusannya dengan pemerintah setempat gitu. Nah, ya diharapkan nanti adanya dari masyarakat, dari pemerintah pusat, sarana prasarana pemerintah pusat, agar masyarakat bisa mengakses internet atau menggunakan
jasa pelayanan publik berbasis web ini dalam menyelesaikan kepengurusan administrasinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.